Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala ta'ala faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati hadirin sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini melaksanakan sholat zuhur berjamaah dan disambung dengan kajian rutin yang biasa diselenggarakan setiap hari Kamis. Dan ini merupakan hari-hari terakhir di bulan Zulhijjah, sekaligus juga hari-hari terakhir di tahun 1432 Hijriah. Karena malam Ahad besok hari Sabtu adalah hari terakhir di bulan Zulhijjah dan malam Ahad merupakan malam tahun baru Islam. Jadi hari Ahad besok kita sudah masuk tahun 1433 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan pada kita sehingga bisa terus berbuat kebaikan, beribadah di tahun yang baru, dan juga mudah-mudahan amal ibadah kita di tahun-tahun yang lalu diterima, kesalahan kita, kekhilafan, dosa dan maksiat yang kita kerjakan diampuni Allah Subhanahu wa taala dan tidak terulang lagi di tahun-tahun yang akan datang. Juga mudah-mudahan segala ujian, cobaan, pengalaman pahit yang kita alami di bulan-bulan kemarin, di tahun-tahun yang lalu, jadi pelajaran buat kita. Kalau itu sebuah keburukan, tidak lagi kita ulangi. Dan kalau itu sebuah kebaikan, mudah-mudahan jadi kebiasaan baik kita. Pada siang hari ini dalam Qasasun Minas Sunnah, kisah-kisah dari sunnah, tema yang dipilih adalah mengenai adabul jalis wal majlis, tentang adab-adab, tentang aturan-aturan ketika kita berkumpul dalam sebuah perkumpulan. Yang dimaksud dengan majlis di sini tidak hanya majlis taklim atau majlis pengajian, tapi perkumpulan apa saja yang kadang-kadang zaman sekarang suka juga terjadi sengketa gitu. Orang dagang berebutan lapak gitu kan, atau mungkin sesama perusahaan seluler berebutan pasang spanduk gitu kan, mana yang lebih berhak duluan nempel gitu, atau perkara-perkara lain. Kan sering tuh antara sesama pedagang kaki lima dan jualannya di jalanan umum, tapi masing-masing mengklaim bahwa oh ini tempat saya dari dulu, dari nenek saya tuh di sini nih dagang gitu. Yang belum lahir yang udah dagang, ada bergantung. Kita sebagai penengah nih, mana yang kita menangin? Karena itu juga majelis juga namanya, tempat orang bisnis sih. Atau kalau kita kondangan, kita kadang kondangan lagi duduk makan, kerupuk ketinggalan, kita ngambil kerupuk, pas balik bangku udah nempatin, kita mau usir, dia juga lagi makan gitu kan. Ini kadang-kadang ini majelis juga namanya. Mesti ada aturan yang minimal sebagai seorang muslimah kita mengetahui adab-adab. Atau naik bis, naik busway, itu majelis juga, orang kumpul dalam sebuah tempat kan. Ada adab-adab mengenai duduk, siapa yang berhak duduk duluan gitu. Mungkin ada penumpang mau turun kagak jadi, mau baik lagi yang kalian dudukin. Mau disuruh bangun nenek gitu kan gak enak gitu. Mungkin nenek gaul gitu. Baiklah, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dan beberapa hal lain seputar itu, seputar ketika, karena zaman sekarang banyak sekali majelis. Bisa jadi sekarang banyak sekali majelis yang majelis virtual. Jadi orang dalam sebuah komunitas ya kan, orang masuk, orang keluar, itu ada adab-adabnya gitu. Jangan sembarangan masuk, juga jangan sembarangan keluar, ada adab-adabnya. Siapa yang boleh, orang pergi haji berebutan dia berangkat menggeser yang lain, itu juga bisa juga dianggap sebagai sebuah majelis. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kisah yang pertama diceritakan oleh sahabat Ibnu Umar. Ini sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu, atau Abdullah bin Umar, putra daripada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Sebelumnya Ibnu Umar ini seorang yang sangat tawadu. Terkenal tuh Ibnu Umar orangnya tawadu, rendah hati, orangnya tidak sombong. Dia seorang sahabat yang paling mirip, berusaha mirip dengan Rasulullah SAW. Kalau Nabi jalannya begini, dia begini. Kalau Nabi dulu ke begini, dia begini. Nabi dari Mekah ke Madinah lewat sini, dia lewat sini juga. Itu Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Diceritakan an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Nabi berpesan, kata Ibnu Umar,
la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi thumma yajlisu fihi. Janganlah salah seorang di antara kalian, kata Nabi, salah seorang di antara kita menyuruh orang lain bangun dari tempatnya kemudian dia duduk di situ. Kan kita sekedar mendengarin aja, ini orang asem banget ya. Dia nyuruh orang lain bangun kemudian dia duduk di situ. Kata Nabi, janganlah salah seorang di antara kita mengusir orang lain atau nyuruh orang itu bangun kemudian dia mungkin begitu dia datang udah penuh bangkunya. Dia datang, bangun dong, saya mau duduk di sini. Nabi nggak boleh, Nabi berkata nggak boleh begitu tuh. Atau kadang orang nipu zaman sekarang, Pak, depan ada apaan tuh Pak? Nabrak keluar, kita duduk. Pas dia datang nggak ada apa-apaan Pak, iya saya mau duduk doang Pak. Brengsek, ada orang begitu tuh, orang nipu-nipu ya kan. Ya kata Nabi jangan, atau mungkin kita ini dalam sebuah majelis pengajian mulai jam 12, mungkin ada jamaah yang pengen banget duduk di depan, jam 11 sudah nyampe di masjid, pengen duduk di depan. Pas acara dimulai, Pak mohon maaf, mau yang baris depan pindah Pak ini ya elah saya dari 11 duduk di sini nih. Pas acara dimulai suruh usir ke belakang. Nah jangan begitu kata Nabi, janganlah kita menyuruh orang lain bangkit dari tempatnya kemudian kita duduk di situ. Walakin tetapi kata Nabi, tawassa'u wa tafassahu, akan tetapi lapangkanlah, wa tafassahu, dan geser-geser dikit. Mungkin ibaratnya orang naik busway, di belakang kan panjang bangkunya tuh, jangan kita Pak bangun dong Pak, tapi geser-geser. Kalau katakan naik 46 naik angkot kan, belajar diri 46. Artinya jangan orang suruh bangun, tapi walakin tawassa'u wa tafassahu. Kata Nabi, dia dibikin luas, dilapangin. Wa tafassahu, dan geser-geser dikit. Kemudian wa kana Ibnu Umar, dan adalah Ibnu Umar, idza qama lahu rajulun min majlisihi lam yajlis fihi. Ibnu Umar orangnya tawadu. Kalau orang lain bangkit dari tempat duduknya mempersilahkan beliau untuk duduk, Ibnu Umar nggak mau duduk. Sebagai tanda apa tuh? Tawadu, rendah hati ya. Kan kita kadang begitu, kita datang, orang berbangun semua, Pak, silakan Pak. Enggak, saya Ibnu Umar, saya ini kamu aja. Oh nggak mau Pak, saya Ibnu Umar. Saya orangnya Ibnu Umar banget. Saya nggak mau deh. Kan kadang orang mungkin kita Pak RT, kita mungkin ditokohkan di lingkungan kita ya, mungkin kita karyawan senior ya kan, ada orang baru, mereka pada duduk, pas kita datang mereka bangun semua, mungkin nggak semuanya, 2-3 orang bangun nyuruh kita duduk, ya kan, kita nggak mau Pak, nggak, makasih, ayo Pak, enggak, saya Ibnu Umar, sudah bawa bangku di rumah, yang usah silakan. Berarti apalagi orang yang nyuruh bangun ente, saya mau duduk, wah tuh orang takabur banget ya. Kamu nggak tahu saya di sini lama kerja sini, kamu baru bangun, nggak sopan duduk, saya diri. Wah, tidak ada yang begitu tuh. Biasa-biasa aja, santai aja. Nah ini kisah pertama ini bisa kita kiaskan yang saya katakan di awal tadi. Kadang antar pedagang sering ribut, ya kan? Sering ribut, pedagang ribut, kita jadi penengah. Kenapa sih ribut ini Pak? Ini kan lapak saya di sini nih, ya kan? Saya tempat dagang di sini. Apa yang kita bilang? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, tawassa'u wa tafassahu. Lebarin dah, geser dikit. Muat kan tuh? Kalau muat ya, geser dikit. Janganlah salah seorang di antara kamu nyuruh orang bangun, apalagi saya ulangi, apalagi tempat itu tempat umum. Tempat itu tempat umum, nggak ada yang punya gitu. Orang dagang di lapangan, orang duduk di duduk di, kecuali memang udah hak dia kan, udah hak dia mungkin naik pesawat memang udah ada nomor bangkunya ya. Atau mungkin hadir satu acara udah ada nomor bangkunya kan, dia berhak nyuruh orang lain makan, ini hak saya ini sesuai dengan nomor nih. Tapi kalau ternyata tidak, siapapun boleh duduk, tidak boleh kata Nabi menyuruh orang lain bangun dan kemudian kita duduk di situ. Ini sekali lagi menunjukkan akhlak seorang muslim. Jadi kalau kita hadir kayak majelis begini nih, mungkin di dalam udah penuh nih, orang baru datang, saya bilang tawassa'u wa tafassahu.
dibikin luas, geser-geser dikit, geser-geser, dan supaya orang yang baru datang muat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau terjadi sengketa, Rasulullah bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisin thumma raja'a ilaihi fahuwa ahaqqu bihi." Idza qama ahadukum, kalau salah seorang di antara kalian bangun min majlisin, dari tempat duduknya, saya duduk di sini atau kita duduk di sini nih. Kita bangun sebentar. Thumma raja'a ilaihi, dia balik lagi. Maka yang balik lagi fahuwa ahaqqu bihi, lebih berhak untuk duduk di situ lagi. Kita sembahyang tarawih, ya kan? Wudu batal, keluar dulu nggak? Keluar ke belakang, ya kan? Pas kita masuk, ya kan? Pak, maaf Pak, tadi saya di sini Pak. Ini sejadah saya Pak nih. Dari Turki nih sejadah ini. Ya, sejadah saya nih Pak. Kadang-kadang sejadah kita digulung sama orang ya, ya kan? Kadang sejadah kita digulung terus belakang orang. Ya. Itu resiko deh. Tapi kalau kita ngikutin hadis ini bab bukan masalah hal haram, ini adab ya. Adabnya orang yang pertama di sini lebih berhak balik lagi. Kayak tadi saya contohkan orang naik busway, naik bis dah. Kan orang kalau naik bis diri nggak boleh ngeliat orang bangun dikit. Orang bangun, dia main duduk aja, orang bangun cuma garu-garu pantat doang kan. Orang bangun, orang, waduh saya gue keren mau bangun kan itu. Gue keren mau bangun. Langsung orang bangun dia mau turun di mana nih? Dia mau turun di apa namanya? Di Senayan kali. Dikira udah sampai, dia bangun. Nggak jadi. Pas dia udah nempatin, Pak. Saya nggak jadi turun Pak. Tadi saya duduk di sini Pak. Maaf ya Pak. Ini bukan masalah hal haram ya. Kalau kita ngerti agama, oh yaudah dah Bapak dah, tadi Bapak saya udah lumayan sih Pak, saya 2 menit duduk. Bapak duduk lagi dah. Saya kan berhak tuh orang tadi tuh. Mungkin orang sengketa ya. Mungkin orang sengketa tuh. Ya kan? Awas Pak, ini bangku saya nih Pak. Bangku bapakmu, orangnya bis umum. Ya kan mbah lu punya bangku. Tadi saya duduk di sini Pak, cuma saya salah turun, gitu ya. Tadi sengketa berdua tuh, mungkin kita jadi penengah. Siapa yang kita menangin tuh? Kita jawab, kalau Rasulullah SAW bawa fotokopian bawa nih ke kantong ini. Ini penting banget nih ya. Sering orang sengketa kan, fotokopian kita hafalin nih. Kita bilang, kok Nabi Muhammad bersabda, idza qama ahadukum min majlisin, kalau salah seorang kalian bangkit dari bangkunya, keluar sebentar, balik lagi, yang bangun keluar balik lagi, lebih berhak. Kayak kondangan tadi itu. Kan kondangan zaman sekarang bangku dikit banget deh, ya kan? Aduh kita lagi makan ya, sambalnya belum diambil sambal, ya kan? Ke bangku kita liatin gitu kan, ngambil sambal. Ya. Ada yang dudukin. Ya, mungkin kan kita mau, ya ini kalau kita mau bilang nggak apa-apa, kalau kita ngerti agama nih, dan juga tuh orang ngerti agama, belajar bab ini nih, gitu ya. Pak, saya tadi duduk di sini Pak, maaf ya Pak. Oh enak aja, ini kan bangku punya yang acara, kamu salah sendiri dah mau bangun. Enggak Pak, kalau Rasulullah SAW. Ini hadis penting nih. Jadi selain hadis innamal a'malnya, hadis ini enak lo kita hafal nih. Duduk terus lo hafal di sini. Mau kondangan, mau naik bis ini bermanfaat. Saya sengaja ngajarin yang praktis-praktis yang berguna buat kehidupan sehari-hari. Enak hafal hadisnya, kalau nggak hafal hadisnya Rasulullah bersabda Pak. Hadis apa? Saya lupa Pak, cuma ada tuh hadis Nabi. Nanti ngapal saya nggak mau. Jadi kita menghafal hadisnya ada motivasi lain, dan kita duduk terus. Jadi kan sering sengketa kan, saya katakan tadi itu mungkin orang kadang-kadang berebutan lapak, berebutan tempat gitu kan, atau masalah apa namanya ya kayak zaman sekarang lah, mohon maaf ya, mungkin banyak perusahaan-perusahaan pasang iklan kan, pasang spanduk, pasang ini gitu kan, kadang udah pasang spanduk besok dibuarin lagi gitu kan. Kalau yang curang sih main turunin, pasang yang baru gitu kan, harusnya ada adab-adabnya. Kan kerap terjadi saling apa tuh, saling gesekan ya. Nah ini kalau mungkin pertama nih orang, kecuali sekali lagi kalau masalahnya masalah ngontrak. Kalau ngontrak itu kan emang bayar, akadnya selesai ya. Akadnya selesai, udah kamu udah selesai akad, kamu keluar, saya masuk gitu kan. Ini tempat-tempat yang umum nih, kayak tadi sudah kondangan, naik bis, orang jualan pinggir jalanan kan, tiap hari itu tukang pisang goreng di situ dia gerobaknya ya kan. Mungkin tukang pisang goreng kesiangan sebentar, di situ dagang tukang ketoprak ya kan, ribut tuh berdua. Ya kan, ini kan jalanan umum, ya kan. Tapi Pak, ini setiap hari yang dagang siapa di sini nih? Tukang pisang goreng gitu. Bisa hadirin bisa dikiaskan gitu. Saya terus terang bingung juga nih.
Bisa nggak kita bilang begitu berdalil dengan hadis ini nih? Oh dia tiap hari dagang di sini, ya kan kadang sering berdagang begitu kan, ribut kan. Begitu dia mungkin sehari nggak dagang, besok ada yang nempatin. Gimana tuh sering ribut. Nah ini sekali lagi bukan masalah halal haram hadis ini, bicara masalah adab. Adab itu masalah akhlak, ya. Akhlak. Mungkin kalau kayak tadi contohnya kita sholat taraweh keluar sebentar, atau kita kondangan kita keluar sebentar, atau wah banyak lah kita ngantri di apotik, ya kan? Ngantri di apotik, mungkin kita udah baris diri nih, kita udah ngantri ya kan? Kita bilang, Pak, nih saya ngantri depan Bapak ya Pak, saya mau gitu kan ya, mau ke toilet sebentar. Pas kita balik lagi kita emang tadi kita nyelak, bukan kita nyelak nih, kita cari diri di sini nih. Kalau ada yang protes, sekali lagi hadis ini berguna. Jadi saya cari diri di sini Pak, demi Allah saya diri di sini Pak, ya. Depan orang ini nih. Atau cetak di kaos nih, ya kan enak jadi ya. Kita ngantri kan, lu baca aja nih. Atau ini hadis ditempel di ruang-ruang tunggu, ya nggak? Cakep gak nih? Cakep ya? Artinya ini agama luar biasa ya, mengajarkan hal yang sekecil ini, bukan kecil juga sih. Inilah adab-adab majelisnya. Orang sering sengketa, sering ribut, sering berantem. Karena kadang-kadang kita pengen bangun sebentar doang, kita keluar sebentar doang gitu. Kita mau ke kamar mandi kalau di masjid dan sebagainya, atau lagi ngaji, ya kan, lagi keluar sebentar, pengen kita di situ lagi, ya udah nempatin. Maka yang balik lagi, ahakku lebih berhak untuk datang di tempat semula. Sekali lagi, kecuali kalau ada akad, ada kontrak. Saya kemarin ngontrak di sini Pak, kan Bapak udah habis ya udah gitu. Kita kembali hadir udah ya Makumullah. Sekedar nih mumpung saya ingat nih, ini hubungan dengan masalah kontrak mengontrak. Kita kan kalau mengontrak, kalau mau kos, kan karena kita bayar DP nih Pak, DP jadi Pak ya. Kan selama ini pengalaman kita, kalau kita nggak jadi DP balikin nggak tuh? Enggak ya? Itu harus dibalikin tuh. Harus dibalikin. Tidak boleh kita mengambil uang orang lain tanpa ada kompensasi gitu. Tidak boleh kita mengambil. Saya punya kontrakan nih, saya punya kontrakan banyak ya, amin. Amin ya. Terus mungkin Pak Haji, saya mau kontrak dong. Ya kan dia mungkin nih berapa nih sebulan 500. Dibayar DP jadi 100 ya, DP jadi 100. Enaknya gini aja dah, pokoknya kamu kapan kalau seminggu lagi nggak jadi, ada yang masuk saya masukin orang lain, duit kamu saya pulangin. Gitu tuh hadirin. Kita kan DP angus ya. Kalau istilahnya DP angus bilang gitu ya. Kalau kamu nggak jadi angus sudah. Itu uang apaan tuh? Uang apaan namanya hadirin? Uang DP hadirin. Uang DP sebenarnya tadi, uang DP. Maksudnya nggak boleh begitu tuh. Ini sedang ingat nih, kita maksudnya bagi yang punya kontrakan nggak boleh gitu ya. Dia kan duit orang. Pokoknya bilangin aja Pak, kalau Bapak seminggu nggak datang, ada yang mau saya kasih orang lain, duit Bapak saya pulangin. Gitu. Biar harta kita jadi halal. Karena pernah kita bicara masalah warok kan, meninggalkan yang subhat ya. Jangan sampai kita cuman uang nggak seberapa tapi mengambil barang-barang yang subhat. Kita kembali hadirin rahimakumullah. Berikutnya ini juga mengenai hari Jumat. Kadang hari Jumat buat kita yang laki-laki sering ya menggeser orang dan sebagainya. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ah. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat disunahkan buat laki-laki. Perempuan sunnah nggak? Disunahkan juga. Jadi mandi pada hari Jumat tidak hanya masalah mau sembahyang Jumat. Perempuan yang nggak sembahyang Jumat boleh nggak mandi? Disunahkan nggak? Disunahkan mandi. Jadi ibu-ibu juga termasuk yang disunahkan mandi pada hari Jumat. Mandinya sama dengan mandi wajib. Dalam sebuah hadis Nabi katakan, ala kulli muslimin ayyaghtasila marratan fil usbu. Seorang muslim, muslimah minimal mandi seminggu sekali. Kita mungkin nggak kebayang karena negara kita negara tropis, gerah, kita lembab ya. Mungkin negara yang musim dingin, musim apa namanya, orang nggak mandi kan. Cerita mereka yang daki gunung tuh kan ada yang 2 minggu, mereka ini kan biasa aja kan. Nah minimal mandi seminggu sekali. Dia membasahkan semua anggota tubuhnya, itu hari Jumat. Maka disunahkan mandi hari Jumat. Saking disunahkannya mandi hari Jumat, malam Jumat disunahkan berhubungan supaya paginya mandi.
Tapi sunnah bukan cuma itu doang nih, sunnah banyak yang lain. Harus sangkain sunnah itu doang. Puasa Senin Kamis sunnah, sedekah sunnah. Ini kata Nabi, la yaghtasilu rajulun, tidaklah seorang mandi yaumal jum'ah pada hari Jumat, wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, dia toharoh semampu dia, wa yadhanu min duhnihi aw yamassa min tibi baitihi, dia mandi. Jadi baiknya, bagusnya mandinya di rumah, bahkan wudunya di rumah. Pas ke masjid udah wudu, udah wudu di masjid buat orang yang wudunya batal gitu. Kalau bisa mandi di rumah, wudunya di rumah. Kemudian diambil minyak wangi. Pernah kita bicarakan di sini mengenai aturan memakai minyak wangi dalam Islam, bahwa memakai minyak wangi itu sunnah ya, baik bagi laki-laki maupun perempuan selama tidak menimbulkan fitnah. Dia mandi, dia bersuci, dia pakai minyak wangi, thumma yakhruju, dia keluar rumah menuju tempat sholatnya. Ketika dia keluar rumah, begitu sampai di masjid, ini yang hubungan dengan bab kita nih, fala yafriqu bainatsnaini, dia tidak memisahkan dua orang pada tempat duduknya. Maksudnya orang udah sampai di masjid, jangan kita, Pak, geser dong Pak, Pak, geser dong Pak, begitu tuh. Jangan orang, karena kita kadang sebel banget, ya lah nih orang, kadang begitu ya, kita udah sempit banget, ya kita geser. Dia sembahyang, begitu dia assalamualaikum, ngelegaan dia lagi kadang-kadang. Dia mau sejadah 2 meter kan kadang-kadang. Kita mau nginjak saja nggak enak, gitu kan? Kadang-kadang ada orang begitu tuh. Pak, geser Pak, Pak geser Pak. Di ujung geser. Waduh, ini sejadah gede banget. Jangan tuh, artinya ini adab ya, kata Nabi. Dia mandi di rumah, pakai minyak wangi, dia berwudu, pakai minyak, keluar rumahnya ke masjid. Dan dia tidak, Nabi sebutin tuh, dia tidak memisahkan antara dua orang yang lagi duduk dalam satu majelis. Orang yang seperti ini kemudian thumma yusalli, sampai di masjid dia langsung sholat. Apa balasan buat dia? Thumma yusalli ma kutiba lahu, dia sholat tahiyat masjid. Thumma yansatu idza takallama al-imam, dia mendengarkan imam ketika berkhutbah. Apa balasannya? Illa ghufira lahu ma bainahu bainal jum'atil ukhra, kesalahan dia dan Jumat yang kemarin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara urutan itu, dia mandi, wudu, pakai minyak wangi, jalan ke masjid dan tidak memisahkan. Dimasukkan tuh, tidak memisahkan dua orang di dalam majelis. Nah, ini adalah rahimakumullah. Maka pelajaran buat kita. Terus apa yang kita lakukan kalau gitu? Hadis berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, kunna idza ataina nabi, kami kalau datang ketemu Nabi, kumpul dalam satu majlis kayak begini nih, jalasa ahaduna haitsu yantahi, setiap salah seorang di antara kami duduk di tempat terakhir dia, maksudnya begitu nyampe yang kosong di belakang, ya udah di belakang yang kosong. Artinya duduk di slot terakhir yang kosong, gitu ya di situ. Karena mohon maaf ya, kadang ada sebagian orang kadang mungkin biasa dulu depan, dia kadang melangkahin orang, gitu kan. Kalau mau duduk di depan, datangnya duluan, gitu ya. Nah, ini kata sahabat siapa ini, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kami kumpul bersama Nabi, maka salah seorang duduk di tempat di mana ia berakhir. Artinya ini Nabi di depan, sahabat duduk, yang kosong sini ya udah duduk situ. Duduk di situ, tidak melangkahi bahu orang lain untuk menuju tempat yang lebih di depan. Hadirin rahimakumullah, ini adab-adab dalam majelis. Sekali lagi kita kadang, mohon maaf ya, dengan hadis ini kita memahami, mohon maaf, orang yang paham adab dan orang yang tidak paham adab. Ini kecil tapi ngaruh ya. Artinya ya dalam sebuah kehidupan seorang muslim, dan sampai sekarang pun kadang sering terjadi sengketa tuh. Kita bisa menilai orang, ini orang begini, karena dia mungkin kurang memahami adab di dalam majelis. Kecuali hadirin rahimakumullah, dia ngizinin, punya Pak, depan Pak, harus berikutnya. Kata Nabi, la yahillu lirajulin ayyafriqa baina itsnaini illa biidznihima. Tidak halal seorang muslim memisahkan dua orang yang lagi duduk kecuali dengan seizin keduanya. Ya kan? Yang dia bilang, Pak silakan Pak, depan. Oke.
Jadi dia ngizinin kan, atau mungkin diizinkan oleh panitia ya, oleh pembawa acara, silahkan hadirin yang di belakang maju ke depan gitu ya, maju ke depan. Mungkin yang di dalam disuruh maju nggak mau kan kalau pengajian di rumah gitu tuh, pada takut duduk depan ustaz, takut suruh baca katanya, atau takut kalau tidur ketahuan, akhirnya duduk di belakang. Ada orang kadang-kadang udah depan aja dah, berarti dia mengizinkan ya. Tapi kalau nggak boleh. Dan rahimakumullah, saya kiaskan ini berlaku dalam beragam majelis nih. Yang namanya majelis bukan hanya orang duduk begini, mungkin orang ngantri juga majelis bukan tuh. Nggak boleh orang nyelak sembarangan, ya. Nggak boleh orang nyelak sembarangan kan? Ya, Pak di belakang Pak, begitu datang orang ngantri 10 orang ya Bapak nomor 11 dah. Rasulullah Pak, para sahabat tuh kalau sampai satu majelis dia berdiri duduk di tempat terakhir yang kosong, terakhir kosong nomor 11 Pak, 11 belakang Pak. Lah kan saya yang, ya tetap aja Bapak belakang. Kan saya udah tua nih, tetap aja belakang Pak. Gua kata tua aja. Katanya ada cerita tuh, ada toko sembako bagi-bagi diskon 70%. Orang ngantri nggak tuh? Oh ngantri gitu kan, ngantri panjang banget, mengular gitu kan. Ada bapak-bapak maju ke depan. Oh dia ikut orang yang belakang Pak, belakang itu kan. Oh, maju lagi ke depan, didorong orangnya. Wah, udah dipukul itu orang bapak. Ada ngomong, saya punya toko nih, kalau saya nggak ke depan, minta maaf. Saya punya toko. Maaf Pak, betul-betul bapak kan menyelak. Saya punya toko. Ya oe yang punya toko. Orang kan emosi kalau lagi ngantri kan, nggak boleh orang maju dikit. Tokonya belum buka. Maka kita jangan sembarangan ngomelin kita, jangan dia punya toko ya. Gitu. Kita lagi interview nih, ya kan orang menyelak, dia itu bos sama interview. Maaf Pak, saya nggak tahu Pak. Udah kamu saya nggak terima. Tuh, menyesal banget tadi. Kembali hadirin. Jadi ini berlaku tadi tuh kecuali kalau diizinkan. Pak, Bu, Bapak udah tua silakan dah Bapak di depan, gitu kan? Kalau diizinkan tidak mengapa. Tapi kalau tidak diizinkan nggak boleh. Dan sekali lagi berlaku dalamnya banyak majelis ya. Ya orang antri, orang belanja, orang beli, gitu kan, beragam perkumpulan. La yahillu lirajulin ayyafriqa baina itsnaini illa biiznihi. Tidak halal seorang memisahkan dua orang dari tempat duduknya, dia pengen duduk di tengah-tengah, kecuali dengan izin keduanya. Atau minimal kita izin kan. Kalau ada di apotek, di mana kan ada bangku kosong Bu, boleh duduk Bu, tengah-tengah dulu kosong. Orang yang ngobrol berdua, ya, duduk tengah-tengah, pulang, ngobrol tak banget, ngobrol, kan kosong Bu, ya tapi izin dulu dong, kita ngobrol nih, ya. Izin hadirin ini adab ya, izin, ini kan perkara sering nggak ketemu begini nih, dananya, kita lagi ngantri, dia mau dimaju kita terbuka dah, oleh tempat ngantri kan, gitu, nih. Maka sekali lagi ini bagus kalau ditempel di tempat umum nih, adab-adab majelis. Atau kita kantongin dompet nih, kalau ada orang sengketa ngotot mau kita keluarin dalilnya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya saya ingin ada dua doa yang diajarkan Nabi SAW manakala kita bubar dari sebuah majelis. Doa ini artinya luar biasa. Doa ini mengandung arti yang sangat luar biasa. Kadang-kadang kita arisan suruh baca doa kayak, wah doa apaan saya nih? Apa cuma Robbana atina fid dunya hasanah doang kan? Kan kita harus baca doa arisan, perkumpulan kan, atau beragam perkumpulan, beragam majelis. Kita di rumah ada pengajian, ya, suruh baca doa penutup, ya, doa penutup. Ya. Kalau dulu kan pengajian baca wal asri, ya. Kita kalau bubar apa aja kan penutupnya baca apa zaman dulu tuh. Baca wal asri juga ada dalilnya juga, diriwayatkan para sahabat radhiyallahu anhum dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Saya lupa nama sahabatnya, diceritakan kalau ini di dalam ada di bab di bagian mengenai tafsir surat Yasin. Para sahabat kalau berkumpul, bertemu, kemudian akan berpisah, mereka tidak berpisah kecuali membaca surat wal asri, baru bubar. Maka dulu kita kalau pengajian masih zaman anak-anak kan bubar baca apa tuh? Wal asri innal insana lafi khusrin, sambil kabur kan? Sambil kabur tuh. Sendal zaman dulu ya, zaman kita kecil. Nah ini ada riwayat
Ini doa mengenai pertama mengenai doa kafaratul majlis yang sering kita hadirin, mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Kafaroh artinya penghapus dosa. Al majlis ketika kita di majlis. Kafaroh atau kifarat kan? Kifarat artinya kita punya dosa, kesalahan dihapuskan dengan doa ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sengaja yang rendah ini saya cetak tebal nih. Yang hadis yang atas dulu, doa yang atas. Yang belum dapat kopiannya habis ya. Ini 300 fotokopi nih. Sama pengajaran dulu. Ini An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man jalasa fi majlisin." Siapa yang hadir dalam satu majelis, fakathura fihi laghatuhu. Kemudian selama di majelis ada ucapan-ucapan mungkin yang salah, yang kurang bermanfaat, senda gurau sebagainya. Maka kata Nabi, apalagi kita ngobrol nih, hadirin rahimakumullah, tidak hanya majelis pengajian, majelis apaan aja dah. Kita mungkin bertamu ke rumah orang kan, tamu ngalor ngidul ngobrol gitu kan, segala macam ya kan. Itu majelis bukan tuh? Majelis. Atau mungkin meeting, rapat begitu kan, majelis juga tuh. Atau majelis ilmu seperti ini, kata Nabi SAW, siapa yang hadir dalam satu majelis, dia ngomong banyak begini begitu, faqala qabla ayyaquma min majlisihi dzalika, sebelum bubar mereka membaca doa, bismillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau doa itu dibaca, kata Nabi, illa ghufira lahu ma kana fi majlihi dzalika, fi majlisihi dzalika, melainkan orang tersebut pasti akan diampuni untuknya apa-apa, yaitu dosa yang diperolehnya dari majlis yang tadi. Ini hadis mengenai doa kafaratul majlis. Kan kita kadang mungkin mohon maaf diantara yang kadang-kadang ada orang hafal doa turun temurun nih, dan doa turun temurun gitu kan, minimal dengan kita pegang kopiannya, teksnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Ini doa artinya maha suci Engkau ya Allah, dan saya mengucapkan puji-pujian padamu. Saya menyaksikan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun serta bertobat padamu ya Allah. Aku mohon ampun dan bertobat padamu ya Allah. Siapa yang membaca doa ini, maka segala kesalahannya akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang lain. Ini doa cukup panjang ya. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, qallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu min majlisin hatta yad'u biha ula'id da'awat. Jarang sekali. Qalil artinya sedikit. Qallama itu jarang sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari satu majelis, kecuali sebelum bangkit pasti Nabi baca doa ini. Doa yang saya bilang tadi, mungkin kita dalam sebuah acara ya kan, Pak baca doa ya Pak, Pak baca doa ya Pak. Kita doa apa nih? Doa apa nih? Kita kadang kan yang mungkin karena panik ya kan, kita baca bismika Allahumma ayya bismika amut, Allah barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana. Memang itu doang kita hafal kan, belain nusur supaya enggak ketara, rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina azabannar. Itu doa apaan Pak? Itu doa ini, doa pusaka. Orang juga nggak paham, apalagi yang amin aja kan. Minimal doa ini nih, ini hadis riwayat Imam Turmuzi, bisa kita baca ketika kita mungkin disuruh jadi doa penutup ya, atau dari belaga majelis. Doanya bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Pertama bunyinya bismillahirrahmanirrahim, Allahumma qsim lana min khasyatika, yang di kopian ada barisnya, min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak. Saya baca teksnya dulu. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhul waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Rawahu Tirmidzi. Ini doa cukup panjang hari ini, kalau kita baca selancar nih. Ini artinya bismillahirrahmanirrahim. Ini doa yang kata Ibnu Umar selalu Nabi, jarang Nabi
dalam satu majlis kecuali baca doa ini. Pasti Nabi baca doa ini. Allahumma qsim lana min khasyatika, ya Allah berikanlah padaku kekhusyuan, rasa takut aku padamu ya Allah, ma tahulu bainana wa baina ma'siyatik, dengan rasa takut itu membentengi aku sehingga aku jadi takut padamu ya Allah, wa baina ma'siyatika, dan aku takut berbuat maksiat padamu ya Allah. Ya Allah berikan aku rasa takut padamu ya Allah. Karena gini hadirin, kita kalau tidak berbuat dosa mudah-mudahan karena takut pada Allah. Karena kalau cuma takut sama orang bisa kita bohongin. Mohon maaf ya, dia bikin dosa takut sama istrinya, bisa nggak istri dibohongin? Istrinya dibohongin. Kalau pengen berbuat dosa cuma takut sama suaminya dibohongin. Maka kita minta ya Allah, iqsim lana, Allahumma iqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Ya Allah berikanlah padaku rasa takut padamu ya Allah, yang menjadi benteng aku daripada maksiat kepadamu. Wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, dan dari taat kepadamu sehingga dengan taatan padamu ya Allah membuat aku masuk ke dalam surga. Ini bagian pertama doa ini hadirin rahimakumullah. Sekali lagi saya katakan, mudah-mudahan kita tergolong orang yang takut pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak berbuat dosa, berbuat maksiat. Kalau takut sama orang bisa kita akal-akalin. Kalau cuma takut sama istrinya bisa dibohongin. Ada nggak suami yang bohong sama istrinya? Ada nggak Pak? Mungkin sih nggak kali, insya Allah ya, karena istrinya nggak ada di rumah. Mas punya uang mas, lihat aja nih, lihat aja mana dipici gitu katanya. Lo bohongin lo, dipici gitu kan dulu, zaman dulu kan naruh duit dipici zaman dulu ya. Dulu orang dulu naruh duit beneran naruh duit. Pici ini banyak gunanya buat naruh duit diantaranya. Yang paling aman. Dulu kita waktu masih kecil duit jarang hilang hadirin ya. Ingat gak dulu kecil kita di mana naruh duit? Di baju, di kaos, kan karet diikat ya. Ingat ya dulu, kecil dulu, sama saya doang kali. Sama ya, sama pengalaman ya. Saya tanya dulu naruh duit di mana dulu masih kecil? Di baju ya? Gue di kantong, lu gak ada kantong lu, di baju. Duit receh anak koin, kan karet gitu. Kita lari maraton gak bakal nyatu tuh duit ya. Zaman dulu ya, masa-masa kecil kita indah dulu ya. Dulu berkata susah kita senang ya dulu ya, alhamdulillah ya. Sekarang juga apalagi. Sekarang anak kita pensil belum pendek, dulu kita pensil pendek banget ya. Pakai apaan penghalusnya dulu? Pakai karet, maludah dikit. Ya lebih dulu. Kalau nggak pakai ludah nggak hilang, pakai ludah dikit. Sama kayak di SD zaman saya ini. Dulu begitu ya. Tapi alhamdulillah pintar-pintar sekarang nih dia Telkomsel. Walaupun sepal pakai karet, pakai ludah aja. Sekarang udah penghapus gambar keren-keren banget ya kan. Ayah anak sekarang. Dengan segala keterbatasan kita alhamdulillah dulu ya, alhamdulillah. Gini hadirin, saya nggak keluar dikit nih. Kita bangga dengan orang tua kita karena orang tua kita bisa menyekolahkan kita kayak sekarang ya. Dan kita mudah-mudahan anak kita nih, kita bisa berbuat seperti orang tua kita nih. Kita bisa nyekolahin anak kita minimal kayak orang tua kita. Ya kan? Sekarang nanti orang tua kita bisa bikin kita sarjana ya. Hebat banget orang tua kita ya. Kita belum tentu bisa ngurus anak kita kayak orang tua kita dengan segala keterbatasan mereka ya. Mungkin di antara ada yang kuliah di UI, kuliah di mana, ada yang keluar negeri, keluar gitu kan, segala macam nih. Kalau kita sekarang bisa ngurus anak kita kayak orang tua kita, hebat banget kita ngerasa ya. Kita girang ya. Maka kita berterima kasih sama orang tua kita dengan segala keterbatasan mereka ya. Kita kembali hadirin. Ya Allah berikanlah padaku rasa takut padamu yang dengannya aku jadi takut berbuat maksiat. Karena kalau cuma takut sama orang banget, orang bisa nggak dibohongin? Orang bisa dibohongin. Ada orang yang bohong bertahun-tahun, 20 tahun dia bohong, 10 tahun dia bohong ya. Sampai dia meninggal dia bohong. Ada nggak tuh? Sampai dia meninggal dia bohong. Begitu nih suaminya meninggal, yang layak banyak banget pada ngendong bayi. Ini siapa bu? Saya istri yang kedua. Aduh, repot banget, kacau banget ya. Banyak yang begitu tuh, ada juga kali ya. Pas di kuburan banyak banget yang nangis. Ini suami pembohong nih. Anaknya dari mana-mana tuh, dia punya prinsip di mana bumi dipijak di situ dia beranak. Dia tugas kantor sebenarnya
Di mana bumi dipijak, di situ dia beranak. Jadi anaknya banyak. Pas di hari dia meninggal, takziah, semua ngaku istrinya. Kemudian hari wa min ta'atika ma tuballighuna, dengan berikan aku terasa taat, semangat untuk taat ya Allah, yang dengannya aku masuk dalam surga. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Ya Allah, berikanlah, tanamkan dalam dadaku rasa yakin, sehingga aku dengan rasa yakin itu meringankan aku manakala kami berhadapan dengan segala musibah di dunia ini. Saya tanya, masalah kita berat nggak Bu? Masalah kita berat nggak? Berat. Berat nggak masalah kita Pak? Berat. Kadang kita punya masalah yang sangat berat. Ya Allah, berikan keyakinan padaku, sehingga kalau aku yakin, kan orang kalau saya yakin bisa, kita bisa. Jadi ya Allah, ini orang kan kalau yakin tuh, keyakinan kan anugerah Tuhan. Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad. Ya Allah, segala musibah di dunia ini mudah-mudahan jadi ringan buat saya. Berikan keyakinan bahwa saya bisa menghadapi musibah di dunia ini. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana. Ya Allah, berikanlah padaku nikmat berupa pendengaran, penglihatan, penglihatan dan kekuatan padaku. Selama aku hidup, penglihatan, pendengaran, kekuatan masih menjadi milikku. Karena ada orang yang, mohon maaf hadirin rahimakumullah, masih hidup tapi matanya udah nggak ngeliat, kupingnya udah nggak dengar, udah nggak punya kekuatan. Ini doa Nabi nih, ya Allah, semasa aku hidup mudah-mudahan penglihatan, pendengaran, kekuatan masih menjadi milikku. Waja'alhul waritha minna, dan engkau masih benar, jadikanlah semua itu sebagai yang tertinggal dari kami sampai di akhir hayat, sehingga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Ujung doanya, sebelumnya lagi, waja'al tha'rona ala man zolamana. Ya Allah, jadikanlah pembalasan itu tertuju kepada orang yang menzolimi kami. Ya Allah, jadikanlah balasan, artinya orang yang menzolimi aku, ya Allah, berikanlah balasan buat mereka. Wansurna ala man adana, tolonglah kami Allah terhadap orang yang memusuhi kami. Wala taj'al musibatana fi dinina, janganlah engkau jadikan musibah ini menimpa agama kami. Kalau musibah yang berhubungan dengan dunia masih kita bisa hadapi. Kalau cuma masalah nggak punya duit, gampang. Kalau masalah musibah dunia enteng. Tapi musibah yang berat adalah musibah dalam agama. Kita masih nggak sempet, aduh saya sibuk banget nih, musibah nih, udah nggak sempet olahraga Ustaz, itu masih musibah dunia dah. Yang repot kalau ada musibah udah nggak sempet sembahyang kerja, ada nggak tuh? Orang kerja sampai nggak sempet sholat, itu musibah bukan tuh? Musibah. Dia kena musibah, dia kerja tapi susah ibadah. Itu musibah dunia, itu musibah dalam urusan agama. Dia kena musibah. Dia bekerja mengejar dunia sampai meninggalkan agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Yang terakhir, wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan engkau jadikan dunia ini Allah sebagai sebesar-besarnya perhatian yang kami tuju. Bahwa yang kita kejar bukan dunia, kita kejar, tapi bukan yang paling nomor satu gitu. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Ham itu artinya cita-cita, angan-angan. Karena ada orang yang angan-angannya cuma dunia doang kan. Wala mablagha ilmina, dan jangan engkau jadikan tujuan kami mencari ilmu cuma dunia doang kan. Ada nggak orang nyari ilmu cuma pengen dunia doang kan? Kenapa Pak anaknya kuliah di ini jurusan, ya biar ada kerjanya gampang kan? Jadi dia nyari ilmu cuma buat apa tuh? Buat dunia. Bagi kita menuntut ilmu adalah kewajiban. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban seorang muslim. Walaupun ntar dia kerja nggak ada hubungan sama kerjaan dia. Dia kerja nggak ada hubungan sama sekolah dia. Zaman sekarang begitu ya. Orang kuliah apaan, kerja di apaan. Karena bagi kita belajar itu sebuah kewajiban. Kamu kok kerja di ini, kok kuliahnya apa gitu, atau kuliah begini kok kerja? Bahwa belajar itu sebuah kewajiban. Syukur-syukur sama kerjaan sama ilmu yang dimiliki. Yang terakhir, wala tusallit alaina man la yarhamuna. Janganlah ya Allah engkau berikan yang menguasai kami orang-orang yang tidak mengasihi kami. Ini doa nih ya, kita sedih banget kalau orang yang menjadi pemimpin kita, yang ngurusin urusan kita, orang yang gak kasihan sama kita.
dia berbuat peraturan yang menyakiti kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, kita baca doa ini sama-sama. Mudah-mudahan yang belum mendapatkan teksnya mungkin bisa di-copy dan lain, atau saya berikan soft copy-nya ke panitia ya. Sehingga doa ini menjadi doa kita. Sengaja saya cetak agak tebal di kopian ini, di lembaran kopian. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Amin ya rabbal alamin. Ini doa kita baca ya, mungkin 2-3 kali kita baca ya. Jadi hafalan kita ya. Wabil khusus kita baca sesuai dengan hadisnya manakala sebagai doa penutup majelis. Penutup majelis, mungkin ada acara arisan keluarga ya kan? Mungkin apa namanya? Atau mungkin kita ke rumah orang, kita minta doa, Pak doa dulu dong nih, doain rumah saya nih, ya kan? Kita doain, gitu ya. Kita doain dengan doa ini. Yang tadi artinya sangat baik ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan manfaat buat kita sekalian pada pertemuan di siang hari ini, dan kita menjadi seorang muslim muslimah yang mengamalkan adab-adab sebagai adab-adab seorang muslim. Ada yang bertanya hadirin sebelum itu? Ada yang bertanya Bu? Belakang cukup ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi di bulan depan di Kamis yang keempat ya, dalam Qasas Minas Sunnah dengan judul yang berbeda. Sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.